وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. واعلم أنه قد تقدم أن كل من السمع والبصر متعلق بكل موجود ولكن الانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالبصر كما أن الانكشاف بالعلم غير الانكشاف بهما أي السمع والبصر ولا يعلم حقيقة ذلك أي الانكشاف بين الثلاثة إلا الله تعالى. وليس الأمر على ما تعهده من أن البصر يفيد المشاهدة وضوحا فوق العلم bal jami'u sifatihi tammatun kamilatun
yastahilu alaihi al-khafa'u waz-ziyadatu wan-naqsu ila ghairi dzalika. Wa'lam, dan ketahui olehmu, annahu, bahwasanya telah terdahulu sesungguhnya sekalian dari sama dan basar adalah berta'alluq dengan tiap-tiap maujud. Walakinil inkisafu bis-sam'i, tetapi inkisaf dengan sama, bukan inkisaf dengan basar. Sebagaimana yang bahwasanya inkisaf dengan ilmu bukanlah inkisaf dengan sama dan basar. Ay bihima ay sam'a wal basar, dengan keduanya yakni sama dan basar. Wala ya'lamu haqiqata dzalik, dan tidak ada yang mengetahui hakikat itu semua. Ail inkisafi, haqiqatal inkisafi, yakni tidak ada yang tahu semua hakikat inkisaf antara tiga, antara sama, basar, dan ilmu. Illallahu, kecuali Allah Ta'ala. Walaysal amru ala ma na'huduhu min annal basara yufidul musyahadata. Bukanlah pekerjaannya itu atas yang kita ketahuinya, min lil bayan, yaitu bahwasanya basar memberi faedah dengan musyahadah, wuduhan, akan sebagai jelas, fauqal ilmi, di atas ilmu. Bal jami'u sifatihi ta'ala, tetapi sekalian sifat Allah Ta'ala tammatun, yaitu sempurna, kamilatun, kamilah. Yastahilu alaihil khafa'u, yang mustahil atasnya tersembunyi, waziyadatu, dan berlebihan, wan naqsu, dan kurang, ila ghairi dzalika, hingga yang lain dari itu. Ini masalah kita tentang sama dan basar. Maknanya sama dan basar keduanya ta'alluq kepada kullu maujud, kepada sekalian yang ada atau tiap-tiap yang ada. Seperti kita wajib percaya Allah mendengar. Mendengar apa? Mendengar semua yang maujud. Yang maujud ini bisa dia berbentuk zat, bisa dia berbentuk sifat, bisa dia berbentuk warna, bisa dia berbentuk rasa, dan seterusnya. Jadi apa saja yang maujud Allah dengar. Begitu juga apa saja yang maujud Allah lihat. Enggak seperti kita mendengar hanya suara. Kalau bukan suara enggak bisa kita dengar. Zat kita enggak bisa dengar. Yang kita dengar hanya suara. Itu pendengaran baru. Begitu juga melihat. Yang kita lihat hanya benda yang tampak zatnya.
Kalau nggak tampak nggak kelihatan kalau kita. Tapi kalau Allah mendengar apa saja yang ada. Suara Allah dengar, zat Allah dengar, sifat Allah dengar, semua yang ada Allah dengar. Begitu juga basar, Allah melihat apa saja yang ada, bukan hanya zat. Apa yang ada Allah dengar, warna Allah dengar, rasa Allah dengar, semua Allah dengar. Nah ini ta'alluq sama basar Allah kepada kullu maujud, satu. Yang kedua, mendengarnya dan melihatnya itu ala wajhil inkisaf, atas jalan inkisaf itu terbuka, nyata, jelas. Karena kalau umpama tidak jelas namanya ghairul inkisaf. Allah mendengar suara dengan jelas, Allah mendengar zat dengan jelas, Allah melihat, mendengar warna-warni dengan jelas. Semua yang Allah dengar segala maujud didengar dengan jelas. Begitu juga Allah lihat dengan jelas. Namanya inkisaf. Nah, Allah mendengar dengan jelas dan Allah melihat dengan jelas. Ini inkisafnya tidak sama. Inkisaf mendengar dengan inkisaf melihat berbeda. Kalau bahasa kita, inkisaf mendengar enggak mengganggu inkisaf melihat. Inkisaf melihat enggak mengganggu inkisaf mendengar. Beda sama kita. Kita kalau lagi ngelihat sesuatu yang bagus, yang indah, yang menarik, kupingnya dengar enggak? Biasa enggak, tapi dengar. Yang diajak ngomong enggak ngeh. Apa lo ngomong? Kenapa? Lagi lihat sesuatu yang bagus. Terganggu pendengarannya. Sebaliknya, lagi dengar yang enak, yang merdu, matanya ngelihat nggak? Lagi dengerin, apalagi pakai HP yang di kuping itu apa namanya itu? Lagi dengerin enak, irama lagu. Orang lihat, orang lewat lihat nggak? Biar mertua lewat nggak, dia nggak lihat. Makanya kalau orang pakai HP di kuping itu nggak tapi ngeh. Ini kalau kita. Tapi kalau Allah mendengar dengan jelas, nggak terganggu dengan melihatnya dengan jelas. Masing-masing pendengaran Allah jelas tanpa terganggu penglihatan. Dan melihatnya Allah dengan jelas nggak terganggu pendengaran. Ini yang wajib kita percaya. Sama dengan inkisaf ilmu. Ilmu juga inkisaf. Artinya ilmu mengetahui. Allah tahu apa saja dengan jelas tanpa ada yang tersembunyi. Ini kalau kita tahu sesuatu kadang-kadang samar-samar. Saya sering contohin, saya ulang-ulang. Kita tahu ada rambut kita, tahu nggak ada rambut? Tahu. Kalau tanya berapa jumlahnya, berapa bilang rambut kita, nggak tahu. Apalagi lebih jauh, yang sudah digunting berapa, yang baru numbuh berapa, lebih nggak tahu. Yang putih berapa, hitam berapa, nggak tahu. Jadi tahunya kita ini nggak jelas, banyak yang kita nggak tahu. Namanya itu nggak inkisaf.
tidak jelas, tapi Allah tahu dengan jelas, nggak ada yang tersembunyi. Ini kita duduk di sini, dari rambut kita, hati kita, gerakan kita, Allah tahu jelas. Ini. Kita duduk di sini, niat apa? Allah tahu. Ikhlas apa enggak? Allah tahu. Ria apa enggak? Allah tahu. Karena semua yang ada sama kita Allah tahu dengan jelas, nggak ada yang tersembunyi. Nah, kalau orang yang beriman nggak pernah mengatakan mumpung nggak ada yang tahu, disangka Allah nggak tahu dia. Lagi tempat sepi berduaan, mumpung nggak ada yang tahu. Allah tahu nggak? Nah, ini berarti kalau orang suka ngomong mumpung nggak ada yang tahu, tidak memahami ilmunya Allah yang jelas tahu apa saja. Nih, makanya kita ini yakin di mana kita ada Allah tahu dengan jelas. Kemana kita pergi Allah tahu dengan jelas. Nggak ada yang Allah nggak tahu. Itu namanya inkisaful ilmi. Inkisaf jelasnya pengetahuan Allah. Nah, berarti Allah tahu dengan jelas, nggak terganggu oleh Allah melihat dengan jelas. Allah melihat dengan jelas, nggak terganggu oleh Allah mendengar dengan jelas. Ini tiga inkisaf tidak mengganggu satu sama lain, masing-masing mengetahui dengan jelas tanpa berkurang, tanpa berlebih. Selamanya Allah tahu dengan jelas sempurna sekali. Selamanya Allah lihat dengan jelas sempurna. Mendengar dengan jelas sempurna, tamatan kamilatan, tamah lagi sempurna. Nah, ini wajib kita percaya. Jadi kalau orang yang beriman sama Allah, dia yakin di mana saya ada, Allah lihat dengan jelas. Kemana saya pergi, Allah dengar dengan jelas. Apa yang saya lakukan, Allah tahu dengan jelas. Nah, ini namanya iman dengan sama basar dan ilmu Allah. Ya. Coba untuk lebih mantap kita baca lagi. Wa'lam annahu qad taqaddama anna kullan sam'i wal basari muta'alliqun bi kulli mawjudin. Ketahui olehmu bahwasanya telah terdahulu anna kullan minas sam'i, bahwasanya sekalian daripada sifat sama dan basar itu adalah muta'alliqun, berta'alluq dengan tiap-tiap maujud. Jadi yang Allah dengar semua maujud, yang Allah lihat semua maujud, ternyata ta'alluq. Kalau bahasa lugahnya ta'alluq, berkaitan. Yang Allah dengar berkaitan dengan semua maujud. Yang Allah dengar berkaitan dengan semua maujud, bukan separuh. Yang Allah lihat semua maujud, karena muta'alliqun bi kulli maujudin. Walakinil inkisafu bisam'i, akan tetapi jelasnya, terangnya mendengar Allah bukan jelasnya melihat Allah. Jadi mendengar dengan jelas itu beda dengan melihat dengan jelas. Jadi Allah mendengar dengan jelas bukan maknanya melihat dengan jelas. Karena inkisaf sama dan basar itu berbeda. Bandingannya seperti bahwa inkisaf dengan ilmu huwal inkisaf bihima ghairul inkisaf bihima, sama juga jelasnya mengetahui, ya bukan jelasnya melihat
dan bukan jelasnya mendengar. Jadi Allah mengetahui dengan jelas, Allah melihat dengan jelas, Allah mendengar dengan jelas, masing-masing punya inkisab sendiri-sendiri. Bahkan tidak terganggu. Tahu dengan jelas, tidak mengganggu, melihat dengan jelas. Mendengar dengan jelas, enggak mengganggu. Mengetahui dengan jelas. Masing-masing punya inkisab yang jelas, tanpa berkurang, tanpa berlebih. Walaisal amru ma na'huduhu min annal basara yufidu bil musyahadati. Bukanlah pekerjaan itu, perkara itu, atas yang kita sudah mengetahuinya, atas bahwasanya basar memberi faedah musyahadah, menyaksikan, wuduhan, dengan jelas, melebihi ilmu, fauqa, di atas. Basar melihat dengan jelas, di atas mengetahui. Bal jami'u sifatihi tamatun kamilatun. Bahkan sekalian sifat Allah tamah, sempurna, lagi maha sempurna. Begini, kalau bagi kita melihat dengan tahu mana lebih jelas. Melihat, kita dengar cerita Mekah, Ka'bah ada di Mekah, itu cerita kita dengar. Tapi begitu kita pergi haji atau umrah, kita lihat Ka'bah, jelas mana lihat Ka'bah mendengar berita? Jelasan mana dengar cerita Ka'bah mengelihat langsung? Lihat langsung, itu kalau kita lihat langsung Ka'bah lebih jelas dibanding dengar cerita. Nah itu kalau yang kita tahu begitu. Tapi sama Allah nggak begitu. Ya. Sebagaimana yang kita tahu. Ya. Karena apa? Karena sekalian sifat Allah sempurna dan maha sempurna. Mustahil atasnya tersembunyi, waziyadah, mustahil atasnya bertambah, wan naqsu, mustahil atasnya berkurang. Ila ghairi dzalik, hingga yang lain dari itu. Karena sifat Allah tidak tersembunyi. Taunya enggak tersembunyi. Lihatnya enggak tersembunyi. Mendengarnya enggak tersembunyi. Atau bertambah. Tadinya enggak dengar, jadi dengar. Tadinya dengar, jadi lebih dengar, enggak ada. Wan naqsu, atau berkurang, tadinya dengar jadi enggak dengar. Itu sifat ziyadah, wan naqsu, itu sifat baru. Nih. Kita ini biasanya keadaan mempengaruhi pendengaran kita. Contoh, kalau dari kantornya ada duit, orang ngomong dengar nggak? Orang ngomong dengar nggak? Dengar, punya duit, semangat. Coba nggak punya duit, nggak punya duit, orang ngomong dengar nggak? Kadang dia ngelamun, kapan gue punya duit? Orang ngomong kita nggak tahu. Nih pendengaran kita bisa cukup, bisa kurang, bisa lebih, tapi Allah enggak. Karena Allah selamanya maha sempurna, yang tidak kurang, tidak bertambah, tidak lebih. Itu yang wajib kita percaya. Allah maha mendengar, yang maha sempurna, enggak ada permulaan, enggak ada penghabisan. Kita belum ada, alam belum ada, Allah mendengar dengan sempurna. Kita ada pun Allah mendengar dengan sempurna. Kita binasa pun Allah dengar dengan sempurna. Pendengaran Allah selamanya maha sempurna,
tidak pernah kurang, nggak pernah lebih. Ini yang wajib kita percaya. Bukan kayak kita, pandangan kita kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Nah, inilah yang dikatakan sama basor dan ilmu Allah selamanya tamatan kamilatan, selamanya maha sempurna dan maha cukup, tidak pernah kurang. Wa'lam anna ta'alluq as-sam'i wal basari bin nisbati bil mawjudati qabla wujudiha il hawadithi ta'alluqun saluhiyun qadimun ba'da wujudiha ay al hawadithi ta'alluqun tanjiziyun hadithun ay annal hawaditha ba'da wujudiha munkashifatun lahu ta'ala yasma'uhu bi sam'ihi wa basarihi inkisafan zaidan alal inkisafi bil ilmi falahuma bin nisbati lil hawadithi ta'alluqani. Ketahuilah bahwasanya ta'alluq sama dan basar Allah dinisbahkan, disandarkan kepada bahru sebelum adanya bahru, ay wujudiha wujudul hawadits ta'alluqun saluhiyun, ta'alluq saluhi qadimun, qadim yang enggak ada permulaan, wa ba'da wujudiha dan setelah adanya bahru ayil hawaditsi ta'alluqun tanjiziyun, ta'alluq tanjizi hadithun yang bahru, ay annal hawaditsa ba'da wujudiha munkashifatun lahu ta'ala bisamihi, bahwasanya segala bahru setelah adanya itu adalah jelas, nyata, terbuka bagi Allah Ta'ala dengan samanya dan basornya, inkisafan zaidan ala inkisafi bil ilmi, terbuka yang melebihi atas inkisaf dengan ilmu, falahuma bin nisbat wil hawadisi ta'alluqani, maka bagi sama dan basar nisbah bagi segala bahru ada dua ta'alluq, namanya ta'alluq saluhi qadim, ta'alluq tanjizi hadis. Ini yang mulai agak tinggi. Sebelum adanya alam, sebelum adanya makhluk, Allah sudah punya sifat ilmu yang ada permulaan. Kita belum ada, alam belum ada, tapi Allah bersifat ilmu, maha tahu. Walaupun alam belum ada, walaupun alam belum dijadiin, tapi Allah udah tahu. Taunya Allah sebelum adanya alam namanya ta'alluq saluhi qadim, ta'alluq dengan yang patut, yang enggak ada permulaan, namanya ta'alluq saluhi qadim. Saya ulang, ini langit belum ada, bumi belum ada, makhluk belum ada, yang ada Allah. Nah, pada waktu yang ada Allah, langit bumi belum ada, Allah tahu nggak? Allah maha tahu nggak? Maha tahu tetap. Nah,
taunya Allah kepada yang bakal diadain. Allah tahu di bumi patut diadain, ini langit patut diadain. Nah, ini taunya Allah dengan patutnya diadakan alam yang bakal ada, namanya ta'alluq soluhi qadim. Ta'alluq soluhi qadim. Alamnya belum ada, tapi Allah sudah maha tahu dengan alam yang bakal ada. Ini kalau kita ini biasanya belum ada, tak boleh ta'alluq soluhi apa? Anggaran belanja. Ini anggaran belanja udah ada belum? Belum ada, duitnya belum ketahuan dari mana. Tapi rencananya udah ada belum? Udah, bakal ini, duitnya belum kelihatan. Nah ini, itu ta'alluq sholih qadim. Jadi pekerjaan yang mengatur kepatutan bagi yang bakal ada. Nah begitu juga Allah tahu, alam belum ada, semua belum ada, tapi Allah tahu patut yang diadakan alam atau tidak diadakan itu soluhi namanya. Dan tahunya Allah qadim, nggak ada permulaan. Allah Maha tahu dengan alam yang bakal diadakan karena alamnya belum ada. Ah, itu namanya ta'alluq sholih qadim. Nah, kemudian setelah alam ini Allah ciptakan, dijadikan langit, dijadikan bumi, itu ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq kepada pelaksanaan yang baru. Begitu alam ada, Allah tahu ini alam bakal begini, ini manusia bakal begini. Allah tahu setelah alam ada. Tahunya setelah alam ada, namanya ta'alluq tanjizi hadis. Ini sudah agak tinggian pemahaman kita. Jadi jangan sangka kita belum ada Allah nggak tahu. Allah Maha tahu. Kita belum ada, Allah udah tahu. Bakal jadi orang, bakal jadi mukmin, bakal jadi kafir, Allah udah tahu. Apa yang patut kepada kejadian kita, Allah udah tahu. Tahunya Allah sebelum adanya kita, namanya ta'alluq sholihi qadim. Nah setelah kita ada, Allah laksanakan yang Allah tahu, namanya ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq pelaksanaan terhadap segala yang baru. Makanya apa yang terjadi sekarang itu berkaitan dengan apa yang kita belum ada ditentukan oleh Allah. Apa yang terjadi sekarang adalah berkaitan dengan yang Allah tahu sebelum adanya kita. Namanya ta'alluq sholihi qadim, ta'alluq tanjizi hadis. Paham enggak? Ya, nah ini udah mulai agak naik pemahaman kita dalam tauhid. Ya. Saya ulang di sini. Wa'lam anna ta'alluqas sam'i wal basar. Ketahuilah bahwa ta'alluqnya sama dan basar dibandingkan dengan segala yang baru sebelum adanya. Nih, belum ada baru tapi Allah tetap tahu yang baru itu walaupun belum ada. Nah ini tahunya Allah dengan baru yang belum ada, namanya ta'alluqun soluhiyun qadim. Ta'alluq soluhi yang qadim. Jadi tahunya Allah apa-apa yang patut, yang baik untuk baru yang nggak ada permulaan. Jadi sebelum baru ada, Allah udah tahu ini bakal jadi manusia, ini bakal jadi binatang, ini bakal jadi mukmin. Itu semua Allah udah tahu. Tahunya Allah sebelum adanya alam namanya ta'alluq soluhi qadim. Ini tadi gambaran supaya jelas apa?
anggaran belanja sebelum adanya duit. Bahkan masuknya duit belum ketahuan dari mana masuknya. Tapi udah bikin apa? Udah bikin rencana. Tuh duit belum ada. Bahkan pemasukan dari mana belum tahu. Tapi udah dibikin anggarannya 2000 triliun. Nih. Duitnya belum kelihatan. Tapi sudah menghitung yang bakal dikerjain dengan anggaran itu. Namanya ta'alluq soluhi qadim kalau ibarat ini. Nah, Allah tahu kepada segala makhluk yang belum diadakan, yang patut diadakan, yang tidak patut diadakan, Allah tahu. Tahunya Allah qadim, tidak ada permulaan. Ya. Itu namanya ta'alluq soluhi qadim. Wa amma bin nisbati li dzatihi, adapun nisbah kepada zat Allah taala dan lewatnya, ya, wa ba'da wujudiha. Tadi sebelum adanya makhluk, Allah sudah tahu bakal terjadi apa kepada makhluk. Namanya ta'alluq sholihi qadim. Wa ba'da wujudiha, dan setelah adanya makhluk, ayil hawadis, setelah adanya bahru, itu Allah laksanakan. Ada bumi, Allah laksanakan pengaturan bumi. Ada langit, Allah tentukan pengaturan langit. Ada manusia, tentukan apa yang terjadi dengan manusia. Itu pelaksanaannya setelah adanya alam, namanya ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq pekerjaan yang dilakukan Allah yang baru. Jadi setelah adanya alam, Allah laksanakan. Di langit Allah jadikan di atas, bumi dijadikan di bawah. Di langit Allah jadikan turun hujan. Di langit 7 lapis. Itu setelah ada Allah atur. Pengaturan setelah adanya namanya ta'alluq tanjizi hadis. Ba'da wujudiha, setelah adanya. Itu munkasifatun lahu ta'ala, jelas bagi Allah dengan samanya dan basornya. Inkisafan zaidan, inkisaf yang melebihi dari inkisaf mengetahui. Jadi pertama Allah tahu bakal terjadi. Kedua, jelas Allah tahu bakal melaksanakannya. Itu berarti tahunya sebelum terjadi namanya ilmu, dan tahunya setelah ada alam namanya zaidan anil ilmi, lebih daripada ilmu Allah. Falahuma bin nisbatil hawadis ta'alluqani, maka bagi keduanya, bagi ta'alluq soluhi dan tanjizi, nisbah kepada bahru, ada 2 ta'alluq. Jadi ta'alluq tanjizi qadim, ta'alluq tanjizi hadis, ini dua-duanya nisbah kepada bahru, ada 2 ta'alluq. Nanti kita baru bahas wa amma bin nisbati li dzatihi ta'ala. Jadi itu ta'alluq tanjizi qadim, nisbah kepada makhluk. Ta'alluq tanjizi hadis, nisbah kepada makhluk. Bagaimana nisbah kepada zat Allah? Wa amma nisbati li dzatihi wa sifatihi ta'ala, wallahu a'lam bishawab.